Anda pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada produk yang, secara teknis bagus banget, fiturnya lengkap, tapi kok susah laku? Nah, sebaliknya, produk kayak iPhone-nya Apple, harganya kan bikin mikir dua kali tuh, tapi malah ditunggu-tunggu, orang rela antri buat beli. Rasanya ada yang nggak nyambung di sini. Selamat datang. Pertanyaan itu sebenarnya menangkap sebuah paradoks inti dalam dunia bisnis yang bakal kita bedah hari ini. Dari tumpukan materi yang Anda berikan, kita akan coba pecahkan teka-teki ini. Ini bukan sekedar soal produk bagus atau jelek loh. Betul. Dan dari semua materi ini, ada satu benang merah yang terus muncul. Pertentangan abadi antara tim penjualan yang butuh transaksi. Sekarang juga, dengan kebutuhan perusahaan membangun merek yang kuat buat jangka panjang. Keduanya kayak saling tarik-talikan gitu kan? Tepat. Nah, misi kita dalam pembahasan kali ini adalah mencari jalan tengahnya. Gimana caranya mendamaikan dua dunia ini? Betul sekali. Karena kalau kita lihat, ini tuh bukan cuma soal logo keren atau iklan yang viral. Ini soal gimana sebuah ide atau persepsi yang kita tanam di benak konsumen bisa secara sistematis diubah jadi transaksi nyata tanpa merusak ide itu sendiri. Nah, itulah inti dari brand selling management. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Sumber-sumber yang Anda berikan ini kan keras banget menekankan kalau branding dan selling itu dua hal yang fundamentalnya beda, hampir kayak minyak dan air. Bisa kita jelaskan perbedaannya dengan cara yang lebih gampang nggak? Tentu, anggap saja begini. Branding itu fokusnya di persepsi. Ini maraton, bukan lari sprint. Tujuannya itu membangun sebuah rumah di benak konsumen. Isinya apa? Ya identitas, cerita, nilai emosional, dan yang paling penting, kepercayaan, trust. Jadi hasil akhirnya itu positioning ya? Tepat. Jadi ketika orang dengar nama merek Anda, mereka udah punya gambaran jelas, oh ini merek yang... Yang inovatif atau yang bisa diandalkan gitu ya? Atau mungkin yang bikin saya kelihatan keren. Jadi branding itu membangun aset tak terlihat di kepala orang. Nah, kalau selling? Kalau selling, fokusnya di transaksi. Ini lari sprint, targetnya jangka pendek dan sangat terukur. Dapat pendapatan, dapat revenue. Sifatnya jauh lebih operasional. Gimana cara presentasi produk, gimana mengatasi keberatan calon pembeli, dan puncaknya, gimana menutup penjualan, closing. Tujuannya jelas, pindahkan produk dari rak ke tangan pembeli hari ini juga. Persis. Dan di situ masalahnya muncul kan? Karena transaksi hari ini seringkali terasa jauh lebih mendesak daripada persepsi untuk tahun depan. Apalagi kalau ada target bulanan yang harus dikejar tim penjualan. Nah, Anda menangkap inti konfliknya. Branding itu ibarat meyakinkan seluruh kota kalau restoran Anda itu tempat makan terbaik. Prosesnya lama. Sementara selling adalah tugas pelayan untuk memastikan tamu yang sudah duduk di dalam restoran benar-benar pesen hidangan termahal malam itu. Keduanya penting, tapi tujuannya bisa sangat beda dalam jangka pendek. Oke, ini nih bagian yang paling saya soroti waktu baca materi Anda. Karena ini terasa sangat kontraintuitif. Kita semua kan sebagai konsumen suka banget diskon. Jadi waktu materi ini bilang strategi andalan tim penjualan, yaitu diskon, itu berbahaya, saya langsung, wah penasaran, apa sih racunnya? Ini jebakan yang sering banget kejadian. Karena diskon itu kan rasanya kayak solusi instan ya. Tapi sumber-sumber kita menunjukkan ada 4 racun utama di dalamnya. Yang pertama, dan yang paling merusak dalam jangka panjang adalah pelemahan merek, brand dilution. Maksudnya mereknya jadi terasa murahan gitu? Tepat. Ini mengingatkan saya pada sebuah kafe lokal favorit saya. Dulu mereka terkenal dengan biji kopi spesialnya, suasananya enak, harganya premium. Sekarang, hampir setiap hari ada promo buy one get one. Jujur aja, sekarang saya ke sana bukan lagi karena kopinya, tapi karena murahnya. Persepsi saya terhadap mereka benar-benar berubah dari spesial jadi biasa aja. Nilai premiumnya luntur. Saya paham banget rasanya. Itu merusak cerita awal yang mereka bangun. Oke, lalu racun kedua apa? Yang kedua, diskon itu seperti ajakan terbuka untuk perang harga. Kalau merek Anda nggak lagi punya nilai unik selain harga, ya mau bersaing pakai apa lagi? Ya banting-bantingan harga sama kompetitor. Ini strategi yang melelahkan, menguras margin, dan pada akhirnya nggak ada yang benar-benar menang. Tunggu dulu, saya mau potong sedikit. Saya ngerti soal bahaya diskon kronis ini. Tapi salah satu artikel yang Anda berikan kan menyinggung soal fenomena flash sale atau harbolnas.
Bukankah itu bentuk diskon besar-besaran yang justru sangat berhasil untuk merek-merek di e-commerce? Ini pengecualian atau gimana? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Karena ini menunjukkan ada nuansa di dalamnya. Kuncinya ada di dua kata, ekspektasi dan kelangkaan. Flash sale atau Harbolnas itu kan sebuah event. Durasinya singkat, waktunya ditentukan, produknya terbatas. Ini menciptakan urgensi. Konsumen nggak berpikir, produk ini memang murah. Mereka berpikir, wah, saya beruntung bisa dapat produk bagus ini dengan harga miring di momen spesial. Jadi beda ya? Beda. Diskon yang terjadwal dan langka versus diskon obral yang ada tiap hari, yang satu terasa kayak berburu harta karun, yang satu terasa kayak cuci gudang. Tepat sekali. Ini membawa kita ke poin ketiga, yaitu pesan yang tidak konsisten. Bayangkan tim marketing habis miliaran untuk iklan yang menampilkan citra mewah dan eksklusif. Terus di level toko, tim sales membanting citra itu dengan spanduk diskon 50% plus 20% demi kejar target. Ini bikin konsumen bingung. Sebenarnya merek ini mau dikenal sebagai apa sih? Dan yang terakhir, pasti efeknya ke pelanggan setia kan? Tentu. Poin keempat adalah hilangnya loyalitas sejati. Diskon itu cuma menciptakan loyalitas pada harga, bukan pada merek. Pelanggan yang datang karena murah bakal pergi begitu ada yang lebih murah. Loyalitas yang sebenarnya itu dibangun di atas ikatan emosional, kesamaan nilai dan kepercayaan. Sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan potongan harga. Oke, jadi jelas sudah paradoksnya. Diskon itu candu jangka pendek yang merusak kesehatan jangka panjang. Terus solusinya gimana? Kalau branding dan selling harus kerjasama, formulanya seperti apa? Materi kita menawarkan sebuah formula yang sangat elegan untuk melihat hubungan ini. Kinerja penjualan itu adalah fungsi dari ekuitas merek dan kemampuan penjualan. Artinya, performa penjualan itu adalah hasil interaksi dari seberapa kuat merek Anda dan seberapa hebat tim penjualan Anda. Mari kita bedah formula itu. Ekuitas merek atau brand equity, itu istilah penting. Apa saja sih isinya? Menurut kerangka klasik dari Aker dan Keller yang dirujuk di materi kita, brand equity itu dibangun di atas 4 pilar. Ada kesadaran merek, awareness, sesimpel orang tahu merek Anda ada. Lalu asosiasi merek, association, yaitu kata atau citra apa yang muncul di kepala orang saat mendengar nama Anda. Oh, kayak inovasi untuk Apple atau petualangan buat Jeep, gitu ya? Betul. Pilar ketiga adalah persepsi kualitas, perceived quality. Ini keyakinan konsumen kalau produk Anda memang lebih unggul, terlepas dari spek teknisnya. Dan yang terakhir, yang paling kuat, loyalitas merek, loyalty. Nah, yang menarik bukan cuma daftar pilarnya, tapi bagaimana mereka saling berinteraksi. Asosiasi inovasi yang kuat akan otomatis meningkatkan persepsi kualitas di benak konsumen. Oke, sekarang bagian paling penting dari formula itu, huruf F, yaitu fungsi. Gimana interaksi antara brand equity dan sales capability ini bekerja di dunia nyata? Anggap saja ini seperti pengungkit. Brand equity yang kuat itu memberi tim penjualan Anda pengungkit yang sangat panjang. Mereka cuma butuh sedikit tenaga atau sales capability untuk mengangkat beban yang sangat berat, yaitu menutup penjualan. Sebaliknya, kalau brand equity-nya lemah, Nah, kalau lo ngereim penjualan Anda harus jadi atlet angkat besi kelas dunia cuma untuk bisa jual satu produk. Mereka harus berjuang dari nol untuk bangun kepercayaan pada setiap calon pelanggan. jadi ada dua skenario ekstrim. Kalau merek sangat kuat, tapi tim penjualannya lemah, penjualan mungkin tetap terjadi, tapi potensinya nggak maksimal. Sebaliknya kalau merek lemah, tapi tim penjualannya jagoan, mereka mungkin bisa menjual, tapi biayanya tinggi banget. Mereka harus mengangkat beban itu sendirian. Tepat sekali. Alurnya begini, brand equity yang kuat membangun kepercayaan. Kepercayaan yang tinggi membuat proses penjualan jauh lebih lancar sehingga tingkat konversi meningkat. Karena konversi lebih mudah, biaya untuk menjual jadi lebih rendah. Tim penjualan nggak perlu lagi kerja keras meyakinkan, tapi lebih fokus memfasilitasi. Disinilah kita sadar, merek itu bukan biaya, tapi investasi yang menghasilkan daya ungkit untuk penjualan. Nah, ini jadi sangat jelas kalau kita lihat contohnya. Materi kita menyoroti dua raksasa, Apple dan Nike. Mari kita mulai dari Apple. Bagaimana mereka jadi contoh sempurna dari sinergi ini?
Apple itu master dalam memainkan formula tadi. Menurut sumber kita, mereka tuh nggak menjual gadget. Mereka menjual sebuah narasi tentang inovasi, kreativitas, dan eksklusivitas. Brand equity mereka di pilar perceived quality dan loyalty sudah nggak perlu dilakukan lagi. Dan ini yang bikin orang merasa harga premium itu sepadan. Bukan cuma beli ponsel, tapi beli status, beli bagian dari sebuah klub eksklusif, gitu kan? Persis. Tapi yang lebih dalam dari itu, dan ini yang disorot materi Anda, adalah bagaimana mereka bahkan menggunakan kelangkaan sebagai alat penjualan yang justru memperkuat merek. Ketika iPhone baru rilis dan stoknya terbatas, itu bukan kegagalan produksi, itu strategi. Oh, jadi disengaja. Betul, kelangkaan itu meningkatkan biaya untuk mendapatkan produk, bukan biaya uang ya, tapi biaya usaha dan kesabaran yang justru membuat kepemilikan terasa lebih bernilai. Ini membalik logika penjualan konvensional yang fokusnya mempermudah pembelian dengan diskon. Wow, itu dia. Jadi selling dengan menciptakan kelangkaan secara aktif membangun branding, yaitu eksklusivitas. Mereka nggak bertentangan, tapi saling memperkuat. Dan tentu saja, pengalaman di Apple Store, dari desainnya sampai cara stafnya bicara, semua dirancang untuk itu kan? Benar. Setiap titik sentuh atau touch point itu konsisten. Nggak ada diskon obral yang merusak cerita. Transaksi terjadi dengan sangat mulus karena alasan untuk membeli sudah ditanamkan jauh sebelum pelanggan masuk ke toko. Tapi materi Anda juga menyoroti Nike, yang pendekatannya sedikit beda. Mereka kan nggak menjual teknologi canggih, tapi sesuatu yang lebih abstrak ya, semacam motivasi. Betul sekali. Kalau Apple menjual kejeniusan, Nike menjual semangat. Fokus utama mereka bukanlah pada seberapa empuk sol sepatunya. tapi pada storytelling emosional di balik slogan ikonik mereka, Just Do It. Mereka mengasosiasikan merek mereka dengan narasi perjuangan, mengatasi kemalasan, dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Jadi waktu orang beli sepatu Nike, mereka sebetulnya lagi membeli sepotong motivasi untuk pergi ke gym besok pagi. Tepat, ini contoh sempurna kekuatan daya ungkit brand equity. Dengan brand story yang begitu kuat, pekerjaan tim penjualan jadi jauh lebih mudah. Mereka nggak perlu lagi menjelaskan keunggulan teknis produk secara detail. Mereknya sudah melakukan 90% pekerjaan untuk meyakinkan pembeli. Proses selling di Nike lebih terasa seperti sebuah konfirmasi identitas. Iya, saya tipe orang yang just do it, bukan sekedar transaksi fungsional beli sepatu. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa kesimpulan yang bisa kita tarik untuk menyelesaikan paradoks di awal tadi? Pesannya terasa kuat banget. Kesimpulannya adalah memisahkan strategi merek dari target penjualan itu sebuah kesalahan fatal. Itu seperti mencoba membangun mobil dengan tim desain bodi dan tim desain mesin yang nggak pernah ngobrol satu sama lain. Hasilnya pasti aneh dan nggak akan jalan dengan baik. Ya, saya melihatnya begini. Branding itu menyiapkan panggung, membangun atmosfer, dan bikin penonton percaya pada ceritanya. Sehingga saat tim selling sebagai aktor utama naik ke panggung, mereka nggak perlu lagi memperkenalkan diri dari nol. Penonton sudah nggak sabar lihat penampilan mereka. Analogi yang sempurna. Sinergi adalah kuncinya. Tim penjualan harus jadi duta dari narasi merek di setiap interaksi. Sebaliknya, strategi merek harus dari awal dirancang dengan tujuan akhir untuk mempermudah terjadinya transaksi yang menguntungkan. Tanpa sinergi ini, penjualan akan terjebak dalam perang harga. Dan merek cuma akan jadi pajangan mahal yang nggak menghasilkan apa-apa. Sebagai penutup, ada satu hal untuk Anda renungkan. Coba bayangkan sebuah merek mobil mewah yang sangat Anda kagumi karena citra presisi, kualitas, dan statusnya. Lalu suatu hari, mereka mulai pasang iklan di mana-mana. Diskon akhir tahun, beli satu gratis setir. Apakah pandangan Anda terhadap merek tersebut akan tetap sama? Seberapa cepat kemewahan bisa terasa murahan di benak Anda?